Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura fatakunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para guru, para asatidzah, para sesepuh yang hadir pada pagi hari ini, bidu'a mata'anallah bituli hayatihim. Semoga para guru, para orang tua selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muqarrabin rahimakumullah. Kita lanjutkan taklim kita Al-Faslus Tsani, pasal yang kedua, bi asma'i syarifah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mengenalkan nama-nama agung dari nama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iklam, ketahuilah, anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'un katsirah. Beliau itu diberikan karunia oleh Allah nama-nama yang banyak sekali. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu fit Tahdzib, dinyatakan oleh al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tahdzib. Qala al-Imam Al-Hafidz Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki fi kitabihi Aridatul Ahwadi, dan juga dikatakan oleh al-Imam Al-Hafidz Al-Qadhi Abu Bakrin Ibnul Arabi Al-Maliki fi kitabihi, di dalam kitab beliau yang dinamakan Aridatul Ahwadi fi Syarh Tirmidzi, di dalam syarahnya kitab Imam Tirmidzi. Qala ba'dus sufiyah, menyatakan sebagian dari orang-orang sufi. Orang-orang sufi artinya orang-orang yang diberikan oleh Allah tasfiyatul qulub, orang yang telah diberikan oleh Allah kebersihan hati. Hatinya telah terjaga dari penyakit-penyakit hati yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, fi qulubihim marad. Orang-orang yang sudah lepas di dalam hatinya, terlepas dari penyakit-penyakit. Penyakit yang paling sulit di antara penyakit hati yang sulit dihilangkan adalah sifat-sifat muhlikat, sifat-sifat munafikin yang ada di dalam diri kita. Ada kebencian terhadap saudara seorang seiman, ada kebencian kepada sahabat-sahabat sendiri, yang itu notabene orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat yang dikenal dengan minal kibri, penyakit-penyakit hati. Orang yang disebut orang sufi sudah lepas dari penyakit-penyakit hati tersebut. Dalam pernyataan beliau, lillahi azza wa jalla alfu ismin, Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nama-nama yang banyak, bahkan itu banyak khilafiyah. Ini beliau menyatakan adalah mempunyai 1000 nama. Kemudian yang kita kenal, yang sangat mutawatirah, yang selalu dihafal, bahkan ada dhamin, ada jaminan orang yang menghafal nama-nama Allah yang 99 itu. Ada yang menyatakan istilahnya al-mi'ah illal wahid, yaitu ada 100 dikurangi 1, berarti ada 99 nama. Ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Bahkan diperintahkan fad'uhu biha, kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah, memohon berdoa dengan menggunakan asma Allah tersebut, dengan nama-nama Allah tersebut. Kita diperintahkan untuk berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walin nabiyyi, dan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga diberikan karunia nama yang banyak, alfu ismin, juga diberikan oleh Allah dengan 1000 nama untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nama-nama yang agung ini adalah diberikan oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama-nama yang berlainan atau nama-nama yang berbeda-beda. Ini karena keagungan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jubair bin Mut'im bin Adiy radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innali asma'an, kata Rasulullah, aku itu diberikan oleh Allah karunia-karunia nama. Di antaranya beliau sebutkan ana Muhammadun, aku diberikan karunia sebutan nama oleh Allah dengan sebutan Muhammadun. Maka di Quran banyak sekali nama-nama Nabi Muhammad dengan sebutan Muhammadun, langsung dipanggil dengan sebutan nama itu. Tapi ketika Nabi Muhammad dipanggil nama itu selalu disertai oleh Allah dengan darajah atau kedudukan sebutan gelar-gelar yang lain. Itu diantara keagungan nama Nabi Muhammad SAW. Ada juga nabi-nabi yang lain disebutkan dengan gelarnya seperti wa kallamallahu Musa taklima. Allah menyebutkan Nabi Musa ini dengan sebutan taklima. Jadi Allah benar-benar berfirman kepada Musa dengan sesungguh-sungguhnya berfirman, berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad lebih banyak lagi nama-nama itu disertai dengan kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak sebutan dengan kata Muhammad begitu saja, tapi ada di sampingnya atau sebelumnya nanti akan ada gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan azimul qadri, yaitu agungnya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memahami tentang keagungan nama-nama Nabi Muhammad tersebut, itu kemudian akan menancap di dalam hati sanubari kita, nanti akan menambah nilai mahabbah, nilai kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Muhammad, yang mengutus Nabi Muhammad, beliau pun juga memberikan satu bimbingan terhadap kita sebagai hamba-hambanya untuk ikut ikhtiram, untuk ikut mengagungkan Nabi Muhammad sebagaimana Allah itu mengagungkan Rasul yang satu ini, Nabi yang satu ini dengan sebutan-sebutan yang sangat luar biasa. Beliau katakan ana Muhammadun, aku adalah Muhammad. Arti Muhammad itu sendiri apa? Arti Muhammad itu sendiri adalah yang terpuji. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan namanya itu adalah memang suatu perwujudan. Di dalam ucapan beliau, di dalam tindakan beliau, di dalam sikap beliau adalah orang yang mahmud, orang yang sangat terpuji. Di masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang mereka belum mengenal bahwa itu nanti akan menjadi seorang nabi, akan menjadi seorang rasul, tapi mereka sendiri sudah mengenal dengan Nabi Muhammad dengan memberikan satu gelar yang sangat luar biasa. Kalau ketemu Nabi Muhammad, semua akan menyatakan Muhammad Al-Amin, menyebutnya Muhammad Al-Amin. Masih kecil, beliau di masa kecilnya sudah nyohor sekali, sudah terkenal bahwa dia dengan sebutan adalah Muhammad Al-Amin, orang yang terpuji dan yang terpercaya. Kemudian ada lagi sebutan wa ana Ahmadu, wa ana Ahmadu. Di Quran ada kalimat Ahmad, ketika Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Ahmad. Ini diantaranya yang mengungkapkan kata-kata Ahmad ini adalah Nabiyuna Isa alaihissalam. Ketika dia menyatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Jadi
Disebut oleh Nabi Yuna Isa alaihissalam, nanti ada seorang nabi, seorang utusan setelah aku, yakni setelah Nabi Yuna Isa alaihissalam. Ismuhu, namanya adalah Ahmad, namanya adalah Ahmad. Ini adalah hakikatnya kaum Nasrani atau umat Nabi Yuna Nabi Yuna Isa alaihissalam mengenal sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah dikenalkan oleh nabinya, sudah dikenalkan bahwa akan terutus setelah dirinya adalah seorang nabi yang diberi nama adalah Ahmad. Kemudian wa anal mahi alladzi yamhullahu biyal kufra. Dan juga nama Nabi Muhammad yang lain yang disebutkan adalah Al-Mahi. Apa makna Al-Mahi? Al-Mahi disebut alladzi yamhullahu biyal kufra. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dengan nama Al-Mahi. Visi dan misi dari kata Al-Mahi ini adalah dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sababiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghapus kekufuran. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan sebutan Al-Mahdi, punya tugas adalah menghapus kekufuran di muka bumi. Maka Nabi Muhammad menghapus kekufuran di muka bumi bukan hanya berlaku untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus kafatan linnas, diutus di seluruh alam jagat raya ini. Walaupun pada saat Nabi Muhammad diutus, kemudian beliau mendakwahkan ad-dinul Islam, mengenalkan manusia kepada sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dakwah itu berkelanjutan dengan berkesinambungan tangan panjangnya dari para sahabat-sahabat yang diutus sampai ke negeri kita ini, yaitu di negeri kita Indonesia. Itu sababiah dari dakwahnya Nabi Muhammad. Memang diberikan beliau adalah tugas yang dikenal adalah Al-Mahi, menghapuskan yaitu kekufuran, menghapuskan kekufuran, dan juga sedikit demi sedikit orang-orang yang musyrikin pun juga akan ikut menghilangkan dari kemusyrikannya, semua bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan juga wa ana al-hasyir. Beliau katakan bahwa namaku itu dengan sebutan al-hasyir. Kenapa Allah menggelari Nabi Muhammad dengan al-hasyir? Nabi Muhammad digelari al-hasyir alladzi yuhsarun nasu ala qadami. Besok pada hari kiamat, beliau ini adalah dengan sebutan gelar dari Allah al-hasyir, seluruh umat manusia, dari manusia yang pertama yaitu Mbah Nabi Yuna Adam sampai nanti manusia yang terakhir kalinya sebelum terjadinya kiamat, di saat dikumpulkan di padang mahsyar itu nanti semua di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limadha kok bisa terjadi seperti itu? Ini memang adalah qadrul azim yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kedudukan mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kalau kita buka dalam catatan sejarah, kita lihat dalam Qisasul Anbiya, kemudian kita lihat di dalam kitab Isratus Sa'ah tentang kiamat dan seterusnya. Nanti di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semua orang mengenal kepada anbiya masing-masing. Dia akan mengenal kepada nabi-nabinya. Umat Nabi Yuna Adam alaihissalam, dia akan berbondong-bondong ke Nabi Yuna Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Yuna Nuh alaihissalam, semua akan datang ke sana. Kemudian Nabi Yuna Ibrahim, Nabi Yuna Musa, terus semua berkumpul ke dalam nabi-nabi masing-masing yang diharapkan satu, mohonkan kami kepada Allah. Di saat itu dia minta untuk dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera mendapatkan karunia, mendapatkan rahmat dalam kondisi beratnya di dalam satu tempat di padang mahsyar itu.
Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Azkar, di dalam kitab Usratus Syaad itu bisa kita berderai air mata ketika menceritakan tentang ahwalul kiamat, karena saat itu manusia dalam kondisi uryanan. Mereka dibangkitkan dari kubur dalam kondisi tanpa sehelai benang yang menutupi di dalam anggota tubuhnya. Dalam kondisi mereka sudah nampak dari hasil amal-amal yang mereka lakukan sendiri-sendiri. Umat Nabi Muhammad digelari oleh Allah hurran muhajjalin, wajahnya bercahaya, kedua tangan bercahaya, kemudian kedua kakinya bercahaya, kepalanya bercahaya. Cahaya dari apa ini? Dari kekuatan iman yang memancar min atharil wudu, dari cahaya keimanan kita di masa hidup di dunia kita berwudu. Ada mereka yang dalam kondisi wajahnya gelap gulita, ada yang mereka tertulis dekinnya ada kalimat kafir, bermacam-macam pada saat itu. Sehingga orang dalam kondisi kebingungan ahwalul kiamah, mereka terus mencari nabinya masing-masing agar minta mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tertib didatangin satu persatu anbiya itu, semua menyatakan nafsi, nafsi, nafsi. Jadi ketika kita minta tolong kemudian aku tidak bisa menolongmu, aku juga bingung dengan urusanku sendiri. Anbiya semua menyatakan demikian. Di saat itulah baru masuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal adalah dengan sebutan karunia nama dari Allah, wa ana al-hasyir alladzi yuhsarun nas ala qadami. Semua manusia Allah berikan satu posisi di bawah naungan kekuasaanku. Jadi Allah memberi kekuasaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad ingin mengambil kekuasaan atas semua anbiya wal mursalin, tapi Allah yang mengatur itu semua sehingga Nabi Muhammad diberikan satu gelar adalah dengan nama Hasyir. Sehingga saat itulah baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya memohon kepada Allah, berdoa, sehingga Allah baru membuka semua pintu syafaatnya melalui Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad diberikan izin, diberikan ridha oleh Allah, baru seluruh anbiya menyafaati kepada umatnya masing-masing, sampai nanti umat Nabi Muhammad akan diberikan lagi kekuatan lagi. Kita dulu di masa hidup kita adalah diberikan oleh Allah karunia ilmu, diberikan oleh Allah karunia amal, kemudian kita bisa memimpin dengan keluarga kita, kita memimpin masyarakat, kemudian semua dibawa menuju takarrub kepada Allah, menuju kepada kesempurnaan pengabdian kepada Allah, maka nanti bisa memberikan syafaat bisa babiyah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ayat Al-Kursi Allah sudah membuka satu khabar gembira untuk kita, la yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada yang akan bisa membantu, tidak ada yang bisa akan menolong kepada kita nanti di akhirat kecuali seseorang memang yang Allah kehendaki. Allah berikan izin. Bukan kita diberikan oleh Allah izin untuk memberikan syafaat, saat itulah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khabar itu sudah sampai kepada kita semua, termasuk yang diusahakan oleh keluarga besar Al-Muqarrabin masjid kita ini, guru kita Ustaz Nur Salih, bagaimana mencetak anak-anak yang hufadzul Quran, yang itu nanti bakal mensyafaati orang tuanya, bakal membantu orang tuanya, bahkan orang tuanya akan diberikan mahkota bisa babiyah perjuangan seorang anak yang menghafal Quran itu. Ini semua adalah telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan khabar kepada kita. Ini adalah kegembiraan bagi kita. Ada juga diberikan kegembiraan umat Nabi Muhammad ketika kita diberikan oleh Allah seorang anak, kemudian pada saat itu entah anak itu dalam masa-masa dalam kandungan atau mungkin dia sudah lahir, kemudian masa-masa belum balik kemudian kembali kepada Allah, juga itu merupakan dahiran li abawaihi.
merupakan adalah simpanan bagi orang tuanya. Saat nanti di padang mahsyar dia diberikan izin oleh Allah, anak tersebut akan mencari orang tuanya. Dia akan mengambilkan minuman air dari telaga dengan kaes, dengan sebuah gelas. Dia akan keluar mencari orang tuanya. Seandainya manusia itu kumpul menjadi satu, pengen merebut itu satu gelas yang dipegang oleh seorang anak yang dia wafat di masa-masa kecil atau belum balik, maka tidak ada punya kekuatan untuk bisa mengambil air itu. Ini adalah merupakan syafaat yang telah diizinkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ya, dalam hadis tersebut dinyatakan wa anal akibu alladzi laisa ba'dahu nabiyyun, dan aku dikenal dengan Agib. Namaku disebut oleh Allah dengan sebutan nama Agib. Ma makna Agib? Agib artinya adalah penutupan laisa nabiyyun ba'dah. Jadi Nabi Muhammad itu dengan sebutan nabi terakhir, dengan sebutan anak Agibun adalah seorang nabi yang terakhir kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang khobar yang banyak kita fahamkan, bahwa nanti akan datang seorang nabi setelah Nabi Muhammad yang dikenal dengan Nabi Yuna Isa. Nabi Yuna Isa bukan nabi baru. Nabi Isa alaihissalam nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Kemudian Allah memang menghendaki, ya, menghendaki kemudian Nabi Yuna Isa alaihissalam warafi, diangkat ke langit, ditaruh di satu tempat yang saat ini gaib, namun diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia masih ada dalam tatanan kehidupan di alam sana. Nanti suatu saat akan diutus ke muka bumi, bukan membawa syariah yang dulu dibawa oleh Nabi Yuna Isa alaihissalam, bukan membawa nilai-nilai syariat yang dulu dibawa oleh Nabi Yuna Isa di masa-masa sebelum Nabi Muhammad diutus, tapi justru Nabi Yuna Isa alaihissalam akan menjalankan syariah yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad diteruskan para sahabat dalam dakwahnya, diteruskan oleh para tabi'in dalam dakwahnya, diteruskan para imam-imam, sehingga generasi terakhir saat ini diteruskan oleh para ulama. Jadi boleh dikata Nabi Yuna Isa alaihissalam akan meneruskan perjalanan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang kesinambungannya sekarang sudah sampai kepada yang akhir, yaitu para ulama. Karena nanti sedikit demi sedikit ulama sudah, saat ini kita benar-benar menyaksikan satu-satu ulama diambil oleh Allah. Semakin sedikit ulama yang sepuh, kemudian sekarang tinggal yang muda-muda. Kita harapkan yang muda ini bisa ada kebersamaan, persatuan, insya Allah. Walaupun kondisi ulama muda ini, kalau ulama tersebut dulu memberikan gambaran seperti, ya boleh dikatakan cahaya lilin, Pak, ya, ini cuman gambaran saja. Jadi ulama sekarang ini karena muda-muda, kapasitas ilmunya juga sangat terbatas, kemampuan amalnya juga sangat terbatas. Jadi kalau digambarkan cahaya seperti cahaya lilin, jadi sedikit. Jadi kalau kita menerangi di satu ruangan, ini ruangannya masih redup karena cuman lilin. Lalu ulama dulu itu digambarkan seperti lampu yang sangat terang, misbah. Kemudian satu ruangan ini diisi dengan satu lampu, itu semua sudah terang. Lah harapannya yang kita ini bagikan penerangan lilin ini, semoga di setiap lingkungan ada penerangannya, sehingga walaupun kondisi sekarang ini ulama-ulama tinggal yang muda-muda, bisa ada kebersamaan, kesemangatan dakwah, kemudian tetap Islam akan selalu syiar. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Zubair tentang keagungan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi keagungan nama-nama Nabi Muhammad. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang lain. Semoga dengan kita itu mengenal nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
semakin kuat hubungan mahabbah kecintaan kita kepada Nabi. Semakin kuatnya hubungan cinta pada Nabi, akan semakin kuat dalam ittiba, menteladaninya, dan terus untuk ikut bersama mensyiarkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah, rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wa akhfadna wal muslimin inayahum syarri masaibid dunya waddin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba, khususan al waba virus al corona wal ghala wal mihan wal fitan wa jami'an wa ibala ma dhahara minha batan baladina hadha Indonesia khassa sairi biladil muslimina amah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.